Racikan Berita 1. Karena orang menunggu para tokoh untuk melakukan suatu katakanlah ya tuntutan-tuntutan agar terjadi satu apa yang dikatakan Pak Marwan tadi, audit lingkungan dan sebagainya. Bagaimana menyampaikan ini kepada presiden kalau presiden sendiri kayaknya nampak menutup mata, khawatir ini kena orang di lingkungan dia sendiri. Bagaimana, apakah kita rakyat kemudian menyerah saja, kita mau kiamat sendiri bareng-bareng atau gimana nih Pak? Silakan Pak. Terima kasih Om Lim. Rumit banget masalahnya. Tapi yang jelas terjadinya pelanggaran, terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh manusia, yang berdampak kemudian bencana, mau namanya bencana alam, mau namanya bencana nasional, saya katakan bencana. Ini karena pemerintah tidak memilih, terutama presiden lah, karena menentukan menteri yang segala, tidak memilih orang yang kompeten, yang punya ilmu, dan orang yang jujur. Tapi yang diangkat oleh Prabowo orang yang dulu mungkin relawan dia saja, padahal enggak punya kemampuan apa-apa. Tidak qualified. Tidak qualified, ya udah tidak kompeten tadi kan. Jadi kuncinya Prabowo itu harus memilih pembantunya itu adalah orang-orang kompeten, berilmu dan jujur, integritasnya jelas untuk negara. Itu dulu. Jangan milih. Ini hanya bukan di tingkat menteri, di tingkat di perusahaan-perusahaan pemerintah itu, komisarisnya itu manusia-manusia kayak si Adi Armando, si Sylvester, ini kan nggak kompeten. Hanya orang katanya dulu berjasa kepada si Prabowo, bukan kepada negara. Atau ada menteri yang dianggap pandai membagi, Pak. Dia membagi. Itu tidak boleh. Kalau dia pandai membagi kepada 300 juta rakyat Indonesia, bukan hanya beberapa orang saja. Jadi sekali kerusakan, kehancuran yang berdampak merugikan banyak rakyat itu karena pemerintah kita ini tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas dan jujur. Ini Prabowo tahu, nggak usah disebutkan lah. Ini pesan Prabowo tahu. Yang kedua, Prabowo tidak menegakkan hukum terhadap orang-orang yang sudah diketahui atau diduga bersalah. Saya ke situ ngeliatnya. Jadi dua hal ini harus dilakukan Prabowo. Dia sudah 1 tahun memerintah. Saya ulang lagi, dia harus memilih orang-orang yang kompeten, jujur, berintegritas untuk membangun negara. Yang kedua, dia harus menindak, menegakkan hukum atau memberi sanksi hukum kepada yang sudah terbukti melanggar. Kalau yang masih diduga, serahkan kepada aparat penegak hukum. Ada KPK, ada polisi, ada kejaksaan. Jangan Jokowi yang jelas dosanya kayak gitu didiamkan. Terus sama lagi. Dan itu bukan hanya terjadi di eksekutif, termasuk di legislatif. Jadi kalau selalu kalimat kita juga sering dengar, kenapa Prabowo ragu dalam mengambil keputusan, tidak tegas, tidak berani, karena katanya tersandra ya. Kalau saya bilang Prabowo itu bukan tersandra, bukan oleh Jokowi, tersandra oleh dosanya sendiri. Ya contohnya apa? Bersebar di medsos ya Pak Marwan. Sekian banyak perusahaan punya Prabowo katanya. 100. Nggak tahu lah berapa banyak punya. Dampaknya dia tersandra. Wah, gue punya perusahaan nanti kalau gue tegas hancur juga katanya. Jadi kalau mau jadi aparat negara udah tinggalkan dunia usaha. Konsentrasi penuh untuk negara. Karena dia sudah dikasih fasilitas oleh negara. Itu yang paling penting. Dan itu di negara-negara maju kan seperti itu. Nggak ada Perdana Menteri langsung masih cawe-cawe ke perusahaannya. Dia tinggal. Dan udah nggak ada lagi gitu. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, saya punya pendapat cuma 2 aja. Prabowo segera menata pembantu-pembantunya dengan orang-orang yang kompeten, berintegritas, jujur. Tak ada lagi orang kotor masuk di situ. Dan orang yang sudah diduga kotor supaya dipecat.
Dicopot, serahkan kepada aparat penegak hukum. Sekarang hukum itu jalan. Kalau gini, mana mau jalan? Dan itu juga terjadi yang katanya di legislatif yang disampaikan oleh si Sahroni. Itu mungkin semua anggota DPR itu terlibat dapat suap atau gratifikasi dari si Rizal Khalid katanya. Usut. Selama orang-orang pemerintah atau orang yang menjadi pejabat di eksekutif, di legislatif, di judikatif, manusia kotor, manusia tidak jujur, manusia tak berintegritas, jangan berharap negara ini akan maju. Nggak ada. Iya. Dan kalau pemimpin jangan ada yang mengajuk. Dimanapun pemimpin itu pasti diancam, terancam. Kita ini mau terancam nih, bukan nggak terancam. Tapi apa dalam rangka menegakkan kebenaran, dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya siap menghadapinya. Masa presiden nggak berani? Iya. Nggak usah jadi presiden. Semua ini keraguan-keraguan, ketidakberanian. Maling udah di depan mata nggak dianu. Menjadi maling itu. Jadi dua hal tadi. Bersihkan, cari orang yang jelas, orang yang jelas dapat suara dari sana sini nggak benar, usut. Iya. Kemudian yang kedua yang sudah terbukti hukum, nggak ada maaf lah. Dan korupsi dan kejahatan kemanusiaan ini nggak ada kedaluarsanya. Biar orang ini sudah di rumah sakit, kalau ketangkep dia pernah koruptor, adili. Termasuk kejahatan kemanusiaan, nggak ada kedaluarsa. Mungkin kalau kriminal aku gebukin wartawan itu 12 tahun kedaluarsa nggak dihukum, nggak dihukum lagi, nggak bisa. Ya. Tapi kejahatan keuangan atau korupsi, kejahatan kemanusiaan nggak ada kedaluarsanya. Selama dia masih hidup, Iya. bisa diusut. Iya. Nah itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Prabowo harus tegakkan itu. Cari pembantu yang bersih, tidak yang ngacok. Ya, baik. Makasih. Pak Marwan, closing statement Pak Ya, Marwan ya. ya. Ini penting sekali ya. Nampaknya kita tanda petik menaruh hormat lah kepada cara-cara penguasa ini untuk membagi hal ini semua kepada para tokoh dan para publik. Tetapi rakyat melihat bahwa tokoh-tokoh publik ini memang betul-betul di lobby, boleh katakan tanda petik seperti itu, untuk supaya karena mereka ini dianggap tadinya orang-orang yang oposisi lah, supaya tidak menyerang, tetapi tidak menyelesaikan masalah karena cuma di lobby supaya orang-orang yang keras supaya tidak keras. Dan kita tahu sekali di lapangan ini siapa orang-orang yang kritis kemudian dia di lobby, tetapi penyelesaian kepada masyarakat pada hal yang teknis itu tidak terjadi apa-apa, supaya jangan ada konflik saja. Ini kan yang menjadi penderita utama nanti kan adalah rakyat, Pak Marwan. Bagaimana Pak Marwan melihatnya? Betul nggak pandangan saya seperti itu, Pak Marwan? Iya, jadi memang ada sebagian dari aktivis atau pakar atau juga tokoh-tokoh yang memang main aman. Yang kedua ABS. Yang ketiga memang pada dasarnya oportunis, pragmatis oportunis. Ini memang cukup banyak jumlahnya, sehingga tidak berani bersikap kritis dan menyampaikan hal yang objektif kepada presiden. Nah, tapi memang ada beberapa. Nah, kita berharap meskipun ini tidak banyak, mereka tetap kritis, mereka tetap menyampaikan sesuatu yang memang untuk kritik yang membangun untuk solusi terhadap berbagai masalah. Dan saya kira memang ada juga yang tersandra, seperti yang di partai-partai. Nah, siapapun itu sebetulnya kalau sudah menyangkut kelangsungan dan kedaulatan bangsa ini ke depan, maka ini semuanya mestinya mereka buang, lupakan itu, jangan menjadi oportunis. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah bahwa Pak Prabowo itu kalau tidak menyatakan ini sebagai bencana nasional, maka bisa dianggap dia tidak peduli dengan nasib penderitaan rakyat yang sampai sekarang itu masih puluhan ribu mengungsi. Lupakan yang mati sudah hampir 1.000 orang. Yang hilang? Yang hilang mungkin. Jadi kalau di total bisa saja sampai 1.500 orang. Kalau dia tidak menyatakan ini sebagai bencana nasional, maka dia tidak peduli dengan orang-orang ini gitu.
Kemudian yang kedua berarti dia melindungi penjahat-penjahat lingkungan tadi. Dan yang ketiga mungkin saja dia sendiri terlibat. Ada bisnisnya yang memang tersangkut dengan kasus kerusakan lingkungan ini. Nah, apapun itu, kita sengaja mengungkap ini untuk apa? Untuk dia melakukan perbaikan, untuk menyadari bahwa ini ada kesalahan yang dia tidak perlu lakukan. Jangan biarkan bahwa yang namanya penjahat lingkungan ini justru berada di belakangnya untuk mengendalikan supaya tidak terjadi pernyataan bencana nasional tadi. Dia harus memihak rakyat. Tapi kalau sebaliknya dia tidak peduli, maka tadi saya bilang, dia tidak peduli dengan ribuan orang yang mati, tidak peduli dengan nanti potensi kerusakan yang akan datang. Karena ini tidak dilakukan perbaikan, kemudian dia justru memihak kepada para konglomerat, termasuk salah satunya itu adalah Luhut dan pengusaha-pengusaha yang masuk kategori sebagai serakahnomik tadi. Ini kita perlu ingatkan ke Pak Prabowo kalau memang murni konsisten ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau tidak, lupakan saja. Lebih pantas mungkin nanti rakyat itu kita ajak rame-rame melawan supaya dia ini benar-benar diturunkan juga bersama dengan Gibran. Dan kita tidak mau itu. Tapi kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah tidak ada harapan, ya mungkin rakyat juga harus bertindak untuk bagaimana supaya negara ini tertolong, kedaulatan tegak, termasuk tadi yang ada di daerah Maluku dan daerah Sulawesi Tengah dan Tenggara. Papua juga. Dan juga di tempat-tempat lain seperti yang ada di Babel, ya, soal timah maupun soal yang namanya mineral-mineral lain yang memang banyak dijarah dan negara melalui BUMN itu sudah dilupakan, diabaikan. Saya kira itu. Iya, baik. Ya. Jadi tidak ada suatu perbaikan ya, apabila terjadi serakahnomik tadi karena menjadi membuat kaya pejabat itu dan melakukan solusi korupsi, maka ini sebenarnya tidak ada kebaikan, itu pengkhianatan. Pak Narko, orang masih ada berharap pada Pak Narko ini agak tegas. Saya khawatir kalau Pak Narko juga ternyata termasuk yang di lobi supaya tidak berbicara keras untuk kepentingan masyarakat. Ini yang akan mengerikan menurut saya. Apa pandangan Pak Narko? Ya kalau suara-suara ke sana ada, tapi tidak pernah saya gubris. Saya intinya sesuai dengan agama yang saya anut, selama saya masih diberi umur dan diberi kekuatan, diberi kesehatan, wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi terutama kan yang berat di sini kan nahi munkar. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang membuat kemungkaran gitu. Ya apa boleh buat? Itu udah risiko. Itu risiko. Dan di Indonesia ini saya katakan karena pejabatnya sudah susah dikatakan pejabat yang bersih. Bukan tidak ada ya, tapi minim sekali. Jadi kita nggak berharap juga, tidak bisa berharap juga pemerintah bisa membersihkan. Kalau sebagian besar pengelola negaranya tidak bersih gitu. Ya rakyatlah yang harus berbuat. Tadi seperti kata Pak Marwan, kalau memang kita sudah ngomong seperti ini, kemudian tidak ya rakyat yang kita ajak bersuara. Kita ajak bersuara tuh, kita ajak bagaimana gitu. Ini kita punya kok, negara ini kok milik bersama kok. Bukan miliknya pemerintah saja atau pejabat pemerintah. Rakyat justru yang kita bersama-sama punya tanggung jawab untuk jaga negara ini. Ya kalau yang dikasih amanah kemudian dia berkhianat seperti sekarang ini, ya kita lawan. Kita lawan dengan segala macam risiko. Kita orang beragama, tadi kita Muslim betul. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban. Berhenti setelah kita dikubur. Itu yang keyakinan saya. Terima kasih. Ya baik, saudara sekalian, jadi kita hanya bisa berdoa semoga kita tidak terjadi kagetisme ya, kaget terus ada kejahatan-kejahatan yang ternyata tidak mampu ditegakkan secara hukum. Saya nggak percaya itu ada kaget itu. Oleh karenanya maka rakyat harus berharap kepada para tokoh-tokoh kita yang kritis ya, yang berani mengatakan benar ya, tidak mampu dilobi untuk ya,
kemudian memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi rakyat ini memang kita namanya rakyat itu adalah masyarakat yang sedikit awam dibanding ada tokoh-tokoh yang berani berbuat banyak. Itu yang kita berharap. Tetapi kalau tokoh-tokoh ini pun juga kemudian dilobi, kemudian bicara apa-apa, Allah yang akan membongkar ya, akan kejahatan-kejahatan dan terjadi satu bencana eksiden itu, maka penyelamatan itu memang harus bersama-sama ya. Itulah yang selalu dikatakan oleh Al-Quran itu, kalau penduduk bumi tidak beriman dan bertakwa kepada Allah secara bersama-sama, maka tidak akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya, itulah arti hidup itu memang kita tuh menjadi mulia. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Kamu itu dimuliakan oleh Allah, dilahirkan untuk manusia, yaitu dengan dua syarat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita sudah tidak menegakkan ma'ruf dan tidak mencegah nahi 'anil munkar, maka inilah kita tidak akan menjadi satu kebaikan, karena Allah memerintahkan kita menjadi baik kalau kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pak Marwan dan Pak Narko, tentunya kita rakyat semua berharap kepada para tokoh-tokoh yang tetap terus mengkritisi, bukan berarti melawan untuk mencari keuntungan, tetapi ayolah, para penguasa itu, Anda itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Dengan apa yang Anda pegang jadi kekuasaan itu bisa untuk melakukan yang baik dalam masyarakat, itu adalah pahala yang sangat besar. Itulah yang ditakutkan orang agar dia jangan masuk neraka ya, atau kepengen masuk ke surga. Itu dengan kemuliaan. Kalau sudah kemuliaan kepengen, kemudian di dunia juga kepengen enak-enak, dapat sesuatu, ya bagaimana bisa? Jadi memang harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu dengan memperjuangkan dengan harta dan jiwa kita selama hidup di sini. Terima kasih Pak Marwan. Semoga kebersamaan masyarakat kepada para tokoh Pak Marwan dan Pak Narko bisa menjadi harapan dan menyenangkan bagi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya. Racikan Berita 1.